Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya Firman, ditemani sahabat saya yang paling ganteng Musa, akan menemani minggu malam teman-teman semua. Kita akan mewawancarai, ngobrol-ngobrol sama satu orang nih. Sosoknya secara personal jarang orang tahu. Hanya orang-orang khusus yang tahu. Tapi karya-karyanya pasti banyak yang sudah lihat. Karya-karyanya pasti banyak yang Pak lihat. Terutama para penikmat film kayak Mas. Musik. Buku. Wah, pokoknya ini orang dahsyat banget. Siapa itu? Jangan kemana-mana. Siapkan snack teman-teman semua. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan tokoh yang satu ini. Kita akan ngobrol asik tentang Islam bersama Mr. X. Baru masuk Mr. X-nya. Baru Mr. X akan kita panggil. Jangan kemana-mana. Ya, teman-teman semua dimanapun Anda berada telah hadir bersama kita seorang yang tadi sudah kita jelaskan di awal, Tova Enwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini teman-teman. Acara apaan di sini? Minggu malam santuy, walaupun tinggi sore. Tapi ini ditayangin setiap minggu malam Kak Tova. Ini kenapa syutingnya sore? Karena abis ini selesai langsung tayang. Wih, Edit. bahaya ya, bahaya. Kak Tova ini teman-teman, secara personal orang jarang tahu tentang dirinya, tentang informasi tentangnya, tapi secara karya mungkin Anda pernah ngelihat hasil karyanya. Pasti. Nggak mungkin nggak. Yang pernah ke bioskop. Iya, betul. Tolong jelasin Sedih apa? aku. Tolong jelasin apa aja? apa yang lo kerjakan di industri film dan emang nggak nge-research-nya harus. Oke, ikonahot teman-teman semua. Kalau kita ke bioskop, kita akan melihat di dinding-dinding. Jangan salah sebut loh. Itu poster-poster film yang akan tayang. Pernah suatu ketika nih, Mr. Musa, saya ke bioskop, saya lagi ngeliat, kayaknya ini nih karya Tova. Ini karya Tova, ini bukan. Saya udah yakin pilihan saya itu benar. Kenapa Kemal? Bisa tahu ini karyanya? Kan saya kenal nih, saya udah menikmati masterpiece-nya Tova. Saya yakin ini dari 6 film, 2 karya Tova. Apa yang terjadi pas saya lihat book Instagramnya Tova? Dari 6 Semua karya Tova. Lebay. Apa yang dilakukan di industri Apa cowok itu ya. Jadi Mr. Tova ini brand imaging buat film. Desainer poster. Termasuk band juga loh. Band apa aja? Fa. Yang lo garap. Apaan? Lupa. Kalau gua sebut malu lo ntar. Nice. Ya yang udah di riset apa emang? Noah. Wih, sedap. Enggak, masalahnya bukan risetnya deh, informasi tentang lu susah banget di internet. Wah, enggak lah. Gua kalau nyari di Instagram nama lu gitu, Tova nggak keluar karya-karya lu, tapi begitu gua lihat poster-poster film di bioskop atau ketika gua nonton Iboma pemenangnya pasti keluar nama lu. Jadi nama Tova tuh hanya ada diumumkan Iboma, baru ada nama Tova. Enggak ada. Kategorinya Tova semua. Dari nominasi poster Tova semua gitu. Lo daripada kita omongin lagi lo makin malu, mendingan lo ceritain diri lo sendiri. Kita Apa based on pertanyaan aja dong. Apa yang lo lakukan di industri film dan industri musik? Di mana nih, musik apa film nih? Di film. Di film kebanyakan jadi orang belakang layar. Ya, ngebantu produser, filmmaker. Ya, minimal bantuin filmnya untuk bisa laku lah. Dengan cara? Ya, dengan cara ya poster kan ujung tombak bisa dibilang ujung tombaknya film, karena yang pertama mungkin orang notice film itu ada ya dari
dari desain posternya dulu kan, dari desain posternya dulu. Ya dari desain posternya tuh biasanya tuh orang akan lanjut tuh naik untuk mencari tahu film tersebut gitu kan, dengan mungkin menonton trailernya, terus melihat PH-nya siapa segala macam. Tapi biasanya ya dimulai sih karena poster film tuh salah satu media yang bisa didistribusikan secara masif tanpa nggak seperti kayak trailer yang harus dia punya ya mungkin kuota atau dia harus akses ke YouTube. Tapi dengan poster, dengan key art yang ada sebagai Key art loh. brand apa? Brand film itu tuh gampang didistribusikan, di forward, di viralin, di spread segala macam. Ya, dengan poster film itu. Udah berapa lama kata Pak lu bergelut di dunia ini? Di poster film sih dari 2012. Lu tuh film dulu atau musik dulu ya? Musik dulu. Oh. Siapa artis pertama yang lu garap? Artis pertama Purgatory. Oh iya. Purgatory ini band metal ya? Band metal. Sohib. Dari Purgatory, terus Tahun berapa tuh, sorry, Purgatory? Sebenarnya tuh waktu Purgatory tuh ngedesain dulu tuh masih karena anak-anaknya juga belum rekaman kan, masih band underground gitu, ya gue desainin aja dulu gitu kan. Dilalah waktu itu Purgatory dapat kesempatan untuk ikut kompilasi Metallic Clinic tuh, yang pertama kalau nggak salah, yang akhirnya dia terpilih untuk full album Barang Tengkorak kalau nggak salah. Tahun berapa tuh ya? Tahun 99. Nah dari situ tuh pas Purgatory dapat kabar bahwa dia akan diberi kesempatan untuk full length album, ya dia langsung kontak. Akhirnya tuh yang sebelumnya tuh, jadi dulu kan namanya band kan, wah walaupun belum rekaman, cita-citanya udah bikin cover duluan, pokoknya udah bikin gituan dulu deh. Ya dilalah ya kesampaian, akhirnya dipakai lah yang Ambang Kepunahan. Nah dari situ kenal sama Krishna, almarhum Krishna Sadra, Suckerhead. Habis itu ditawarin untuk nggarap produk-produknya Metallic Clinic. Metallic Clinic itu kayak Metallic Clinic. Dari Metallic Sampai Clinic, berapa sih? 4, 6? gua ngegarap sampai berapa ya? 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah. Metallic Clinic 6, terus ada Ska Clinic kan. Terus ada Hardcore Bergerak, terus ada apa lagi ya? Ya terus band-band inilah, band-band indie lah, tempo hari, underground lah, Jet Coaster, terus ada Popcorn, terus lupa sih. Terus naik tuh ke dari Noah, situ akhirnya kan segala karena macam Krishna ya, tempo hari itu di bawah labelnya Musika kan, tempo hari kan distribusinya kan. Sampai akhirnya kenalan sama Bu Acin, Bu Acin Musika. Akhirnya dikasih kepercayaan untuk ngegarap Geisha. Belum, sebelumnya tuh The Massive dulu, album pertama. Tuh, kok nggak ada Tova tuh ya? Gila. The Massive album pertama, terus ya sampai album keberapa gitu kan, terus The Massive bukan satu album jadinya? enggak. Pokoknya kan tadi bilang sampai album keberapa, dia lupa. Saking Pokoknya banyak. selama The Massive palanya hilang, ya itu masih pas udah nggak hilang, berarti bukan gua. Oh iya, awal-awal kan album Massive semua nggak ada palanya. Nggak ada kan? palanya. Itu lu tuh yang mau konsep seperti itu. Iya, alhamdulillah. Sedikit aja ceritain kenapa sih kata Pak konsepnya tuh seperti apa? Kenapa harus hilang? Dulu tuh gimana ya? Dulu kan cover-cover di kita tuh kan banyakan tuh ngandelin sosoknya kan. Misalnya ada itu dia dijual orangnya, wah dia bergaya. Pokoknya cover itu selalu figurnya, bandnya figurnya. Terus ya pengen
pengen sesuatu yang beda aja, ya apa namanya, coba kasih alternatif, kasih konsep. Emang sih agak lumayan apa namanya, tektokannya lumayan ini sampai akhirnya di approve. Ya udah, sampai akhirnya tuh album 1, 2, 3, 4 apa nggak salah. Ya karena udah tercipta, karena gue coba ini sih apa namanya, ngeyakin bahwa kalau musik tuh sebenarnya tuh bukan masalah Siapanya? Mungkin dari face-nya, gantengnya, cantiknya atau apanya, tapi lebih ke karyanya gitu kan. At least kalau misalnya pun karyanya oke, ya orang akan kenal gitu kan. Berarti nggak harus selalu kan, kalau kita tahu kan zamannya sebelumnya kan banyak kan misalnya kalau band ya ganteng, ditambah apa di sosoknya gitu. Kayak gitu. Ya udah akhirnya sampai akhirnya mungkin dari Demasif juga dewasa kan dalam bermusik, dalam ini akhirnya konsepnya juga ikut berubah gitu. Tapi berani ya, karena kan tadi dibilang album pertama, sedangkan album pertama kan mungkin saat itu The Massive belum terkenal sekarang. Lu menampilkan album tanpa sosoknya, jadi ya sebenarnya emang agak tosan. Kalian kan dulu kan jualan kan bukan nggak seperti sekarang kan, tapi lebih ke fisik kan. Betul kaset. Jadi orang pertama kali yang lihat ya pertama cover album. Ya cover album yang kita lihat. Vokalisnya ganteng kalau cewek gitu ya. Kalau cewek cantiknya atau apa, tapi kalau misalnya kan juga dari artworknya, wah dulu kan juga kita kalau misalnya kita beli kaset zaman dulu kan kita nggak pernah tahu isinya apa kan, karena nggak bisa kan karena di segel kan. Kalau band metal lihat tulisannya serem apa enggak gitu kan. Kalau tulisannya serem atau enggak atau artworknya bagus atau enggak baru kan? kita beli, kalau serem kita beli itu. Pas beli kita dengerin rumah, wah akhirnya ya jadi cuman ini aja gitu, karena kan dulu informasi tentang band juga kan minim banget kan dulu kan. Paling dari rekomen orang, wah ini enak, akhirnya kita beli segala macam. Ya dulu kayak zamannya Twisted Sister kan juga gitu kan. Wah tulang, orang Musa tau nggak Twisted Sister? Kalau anak pesantren, anak mau ngerti sih. Anak pesantren tau nggak Twisted Sister? Nggak tahu. Siapa yang ada tahu nih? Dia udah lurus dari dulu, jadi nggak ngerti Twisted Sister, Om. Jadi menarik nih, ada salah satu kameramen yang hadir di sini pernah ditarik kerja sama Tova. Ya, dia aja. Diajak. Saya tanya nih, gimana kerja sama Tova? Komentarnya sih, inget banget. Wah, alim banget kata Tova mah. Kayak gimana? Pas waktu sholat ditinggal semua. Waduh. Terus ada satu film, artisnya perempuan. Film horor ya? Horor kan? Film horor. Film bioskop kan? Film bioskop. TV, kan? Ini kita tanya ke kameramen, film horor ya? Film horor. Ada kotor-kotor baju. Ini Tova katanya udah mau ngotorin bajunya, tiba-tiba sadar, berhenti. Dia nggak mau katanya. Bukan murim. Bukan nggak mau jentuh ini. Ini gimana lo bisa ya dunia film gitu kan? Cair, ngeblur ya, aja kadang-kadang gitu. kan masalah kan kalau misalnya kayak artis kayak cast gitu kan, mereka kan udah punya apa namanya, wardrobe sendiri, make up sendiri gitu kan, which is tuh yang dituntut minimal tuh sebisa mungkin continuity sama filmnya. Nah kecuali emang dari awal tuh kita dikasih kebebasan untuk apa namanya, untuk emang saat itu nggak dikasih kebebasan, kayaknya cerita waktu itu dibebasin aja sih. Nggak, dalam artian misalnya kalau untuk urusan ya mungkin kalau misalnya pas lagi photoshoot pas di viewfinder kameranya itu ada yang nggak itu ya kalau misalnya nunggu itu kelamaan ya sebenarnya sih kita eksekusi langsung sih nggak apa-apa gitu kan. Nah berkaitan kalau misalnya emang kalau udah waktunya sholat itu atau azan atau apa, ya sebisa mungkin ya sebenarnya sih ya break dulu, karena kan di situ kan ketika lagi proses photoshoot kan itu kan ngelibatin ada fotografer, ada. Nah kalau misalnya emang kita bisa untuk
tinggalin untuk sholat dulu atau sebelumnya kita udah ini bentar lagi waktu sholat ya kita break dulu yang emang misalnya ada case-nya yang nggak sholat mungkin bisa makan siang atau apa bisa juhur gitu kan di break sholat dulu atau ya minimal tuh ya kalau untuk masalah sholat sih jangan sampai tinggal sih sebenarnya sih mau gimana juga mau urusan kayak gitu-gitu ya tinggalin aja sih sebenarnya maksudnya ya toh juga ditinggal juga berapa lama sih gitu kan kayak gitu sih. Menarik. Kata Pak, mumpung lagi ngomongin tentang sholat, ibadah dan lain-lain. Menurut lu kan udah lama nih terjun di dalam dunia entertainment. Cara dakwah paling pas masuk ke dunia entertainment tuh gimana caranya kata Pak? Supaya dakwah tuh bisa diterima dengan cara yang asik. Terutama untuk teman-teman di kalangan entertainment. Kayaknya sih dakwahnya ya gimana ya? Kalau dari gue sih nggak merasa berdakwah ya, maksudnya kita nunjukin bahwa kita sebagai muslim aja sih sebenarnya ya mungkin dari apa ya kayak waktunya sholat gitu kan terus misalnya kalau emang diajakin sesuatu yang misalnya ada yang bawa minuman atau apa ya kita jangan ikutan atau kita tolak secara baik-baik. Berat nggak sih di dunia film yang lo terjunin untuk bertahan dengan prinsip lo? Ya, karena sebenarnya bukan di dunia kayak ginian aja, di dunia di dunia yang kita gelutin pasti akan ada aja godaan-godaan kayak gitu sih, kayak di tempat kerja atau apa di kantor atau apa ya. Sekarang tergantung dari kitanya mau seberapa kuat sih prinsip kita pertahanin gitu kan. Kayak dulu tuh ingat waktu pas pertama kali gawe gitu ya, gawe di sebuah perusahaan gede, istilahnya bosnya ini nih bos gue ini nih orang Singapura cewek, terus di timnya dia tuh udah terbentuk lah timnya mereka ini kan. Kalau nggak salah tuh dia setiap Jumat malam gitu tuh mereka tuh akan apa namanya? Clubbing. Hangout. Entah clubbing, entah ngebar, entah apa gitu kan. Nah, nggak banyak sih timnya paling 5 atau 6 gitu kan. Nah, gua join ya ketika pas join ya kan pasti nggak bisa ngehindarin kan kayak gitu kan. Nah kalau gue pribadi sih mendingan dari awal langsung to the point dibandingin hari ini ngelak, besoknya mikirin lagi alasan lain apaan, besoknya mau sampai berapa kali gitu loh sebenarnya. Jadi strict dari awal enggak? Mendingan enggak, bawa kayak gituan tuh gua enggak. Jadi bukannya apa, tapi emang gua enggak enjoy, enggak apa ya. Gua harus pulang. Ya kalau kalian emang mau have fun aja gitu kan. Tapi lo straight enggak, tapi bukan sekarang enggak, tapi kalau paksa oke deh. Gitu. Enggak. Enggak ya. Kita menghormati ya. Lu nanti berbuat dosa, nanti menghormati orang lain. Kalau dipaksa ya, buat lah. Ya kayak gitu-gitu, maksudnya kayak di dunia kerja juga seperti itu ya. Terus pernah dulu juga ada yang ngerjain ada kerjasama sama bikin launching, kalau nggak salah launching album atau apa gitu kan. Wah pas sudah heboh waktu itu dulu kayak di klub gitulah, datang ya untuk ngorbatin namanya hubungan klien gitu kan. Terus datang ngobrol tiba-tiba datang udah bawa apa tuh minuman yang ada api-apinya gitu tuh. Hormati orang tua lah gitu. Spesial dia bawa 2 produser ini, terus satu lagi terus nawarin ini, terus gue bilang enggak gitu kan. Hah? Ya enggak loh,
ya enggak, gue nggak minum gitu kan. Terus kayak dia kecewa gitu kan. Ya cuman ya emang ya udah, jadi di situ tuh kita juga harus punya, ya udah apapun yang terjadi abis itu kita nggak dapat project lagi atau apa, ya itu ya Allah lah, maksudnya terserah Allah ya, berarti bukan rezeki gitu kan. Tapi kalau misalnya rezeki ya berarti dia mikir kalau misalnya rezeki kita nggak akan kemana. Tapi yang harus strict aja, jangan mentang-mentang nggak enak terus dikit deh atau apa, ya akhirnya ya kita susah juga. Jadi mendingan udah stop. Iya, mendingan stop. Nih, berapa kali sih ketemu sama kejadian-kejadian kayak gitu. Cuman ya, karena kan emang ya ya sebisa mungkin kita nggak nyakitin, nolaknya itu secara baik-baik, kasih pengertian lah minimal bahwa kita nggak minum, kita nggak alkohol atau apa gitu kan. Insya Allah sih mereka sih sebenarnya selama kita ngasih taunya itu ini, mereka ide kok oke aja kok, nggak emang kalau zaman dulu sih ya mungkin iya gitu kan, zaman SMP SMA, wah lu nggak itu lo, akhirnya nggak ada temennya, ya nggak gitu juga lah sekarang kan. Jadi kita kalau kan zaman kan, SMP iya, tapi ya zaman SMP kan kalau ya emang begitulah kan. Jadi kalau misalnya kayak barang sekarang, apa yang lo pakai? kalau sekarang mah lebih ke profesional kayak gitu kan, lebih ke untuk apa namanya, untuk bumbu-bumbunya lah. Di perjalanan ya, dari masa lalu ke masa sekarang gitu. Maksudnya ya apa namanya, karena kan apa istilahnya tuh, kalau lo abis itu nggak bisa lah, kayak misalnya abis itu wow ini haram ini, ya nggak bisa strict to the point gitu ya. Karena jauhannya nggak bisa ya karena ya nggak bisa, karena emang gitu kan istilahnya kan, dunia apa kreativitas kayak gini kan ya dekat sama yang hal-hal seperti itu kan. Tapi ya udah bagian dari dinamikanya dunia ini sih, dunia itu sih. Ya nggak usah dunia itu, maksudnya dunia lain juga pasti ada ya. Pasti ada, tergantung kitanya aja sebenarnya. Tergantung mau ikut apa enggak ya. Tergantung mau ikut apa enggak. Kita break dulu kali ya saya. Oke, kita akan break dulu dan akan kembali lagi ngobrol-ngobrol bareng Mr. Tova. Jangan kemana-mana.